Yang lebih aneh lagi kawan, rata-rata bagi mereka yang sakit selepas mandi di sini kawan, itu nggak bisa diobati secara kedokteran gitu kawan. Suara kodok apa suara orang ya? Kayak gitu kawan. Tapi di situ agak gelap sih. Bulu kuduk pun udah mulai berdiri gini. Seketika badan saya terasa panas dingin kawan. Ada sesuatu nih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Ini kawan, sebenarnya sih sebuah tempat pemandian umum gitu. Dulunya sih sangat rame ya orang mandi di sini. Tapi menurut mereka kawan, banyak yang ini ya, yang sakit selepas mandi di sini. Rata-rata mereka demam kawan. Sebenarnya ada apa ya di sini kawan? Oke lah, kita akan buktikan malam ini kawan. Di mana ya keangkeran tempat mandi ini. Kita akan bertahan hingga pagi di sini kawan. Kita akan ratain tempat ini dulu kawan, kan nantinya bisa untuk tempat duduk ya.
hampir azan kawan. Udah mau maghrib. Biasanya sih orang yang mengeluh demam kawan, sakit-sakit badannya ketika sesudah mandi di sini kawan. Itu ketika saat mendekati maghrib seperti ini kawan. Rata-rata begitu katanya. Jadi katanya sini pantangan mandi maghrib di sini kawan. Ini kita udah hampir selesai bikin lantainya kawan. Kita tinggalkan aja ya masalah lantai ini. Masalahnya kita belum ini ya, belum membuat atapnya ini kawan. Masalahnya nih musim hujan. Kalau hujan bisa kacau kita nanti. Jadi kita bikin atapnya dulu ya. Lantainya kita tinggal dulu kawan. Udah banyak banget nyamuk kawan. Aduh. Akhirnya selesai juga kawan. Kita hanya tinggal mengikat bambunya nih ya. Biar ini ya, biar kokoh gitu kawan. Suara kodok apa suara orang ya? Kayak gitu kawan. Tapi di situ agak gelap sih. Bulu kuduk pun udah mulai berdiri gini. Seketika badan saya terasa panas dingin kawan. Ada sesuatu nih kawan. Tapi biar aja lah kawannya. Masalahnya makhluk halus atau jin gitu ya, atau setan gitu nggak bisa membunuh kita kawan. Jadi kita nggak perlu takut kawan. Memang sih setiap manusia tuh pasti mempunyai rasa takut. Tapi terlepas dari itu semua kawan, kita harus lebih takut kepada yang maha kuasa kawan. Kita biarin aja lah ya. Kita bikin apinya di sini aja kawan. Sambil untuk ini ya, ngusir nyamuk itu. Air kita udah masak kawan. Aduh. Kita bisa tidur nggak nanti malam ya? Nyamuknya nih loh. Aduh. Banyak banget kawan.
Tadi udah mandi ya. Masalahnya badannya nih gatal-gatal. Ini tadi saya ngambil bambu ya. Jadi kita udah tukar baju dan tukar celana. Dari sebelah sana kawan, yang banyak ada gangguan gitu ya, seperti ada suara gitu. Kalau di sini sih kayak ada benda jatuh tadi kawan. Tapi kemungkinan itu hanyalah sampah yang jatuh aja ya. Dulu kawan, ketika itu masih ada musim kemarau gitu ya. Kalau untuk saat ini kawan, kemaraunya nggak lama, paling hanya 1 bulan. Kalau dulu sampai 3 atau 4 bulan kawan. Jadi kalau udah kemarau 2 bulan kawan, di kampung tuh udah pada kering semua sumurnya. Makanya masyarakat tuh berbondong-bondong datang untuk mandi di sini kawan. Biasanya sih kalau udah jam-jam 3 sore sini rame banget kawan. Pada ngantri tuh yang mandi. Tapi suatu ketika kawan, beberapa orang mengeluh badannya panas setelah mandi di sini kawan. Rata-rata mereka yang badannya panas kawan, itu biasanya mereka mandi ketika menjelang azan maghrib itu, atau selepas azan maghrib kawan. Nggak 1-2 orang ya yang sakit selepas mandi di sini kawan. Setelah kejadian itu kawan, orang pun jarang banget mandi di sini. Kalau di sini atau bahasa kami di sini kawan, ini namanya sih guguk gitu ya. Kalau bahasa umumnya sih hulu sungai kawan. Inilah pertama sungainya kawan, atau sebuah kepala sungai gitu ya. Biasalah kalau tempat-tempat seperti itu agak angker gitu ya. Biasanya sih dihuni sosok-sosok makhluk gaib gitu kawan. Benar saja kawan, hingga saat ini jarang banget orang yang berani mandi di sini kawan. Sebenarnya sih cerita itu terbukti ya. Masalahnya sebelum azan maghrib tadi, di sini kayak ada orang manggil gitu kawan. Seketika itu badan saya terasa panas dingin. Mudah-mudahan kawan, malam ini penunggu tempat pemandian ini menampakkan wujudnya gitu kawan. Saya sangat berharap ya. Bagi Anda yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe ya. Karena satu subscribe dari teman itu sangat berharga bagi kami kawan. Dan jangan lupa like dan komen bila perlu kawan. Terasa sedikit aneh kawan, walaupun saya di dekat air ya, dan ini airnya dingin banget loh. Tapi hawanya di sini terasa panas gitu ya. Badan saya sih panas gitulah ya kawan. Agak gerah gitu. Nggak tahu lah apa penyebabnya. Seharusnya sih saya merasa agak dingin ya. Ketika saya kecil dulu kawan, ini nih sangat dalam loh. Kurang lebih 3 meter gitu dalamnya sungai ini kawan. Dulu sih bentuknya bulat gitu ya, di tengah-tengah tuh kayak sebuah sumur gitu, bulat, dan itu lebih dalam lagi. Kata orang-orang tua sih katanya itu sekitar 4 meter gitu dalamnya kawan. Tapi mungkin udah terlalu ini ya. Banyak kotoran dari atas kawan, dan ini ya tanahnya udah pada longsor, jadi udah dangkal sekarang kawan.
Kalau di tempat teman gimana ya mengatakan orang yang datang ke suatu lokasi selepas itu atau sepulang itu sakit kawan. Apa ya namanya? Kesambet barangkali ya. Kalau bahasa kami sih katanya totobuo gitu kawan. Atau istilahnya ditegur sama penghuni daerah tersebut. Yang lebih aneh lagi kawan, rata-rata bagi mereka yang sakit selepas mandi di sini kawan, itu nggak bisa diobati secara kedokteran gitu kawan, nggak mempan katanya. Nggak tahu lah katanya, dokternya pun nyerah gitu, katanya kondisi tubuhnya sih normal, tapi orang tersebut merasa badannya panas, kepalanya pusing gitu ya, seperti kita demam lah kawan. Jadi rata-rata mereka berobat ke orang pintar gitu kawan. Biasalah daerah Melayu ini sih masih berlaku ya, berobat ke dukun gitu kawan. Cerita orang tua-tua dulu sih gitu, pesannya sih gitu kawan. Apabila kita pulang dari sebuah lokasi atau tempat gitu kawan, dan tiba-tiba ketika sampai di rumah kita demam atau badannya panas dingin, itu disarankan untuk lari ke dukun gitu. Lagian zaman dulu sih dokter payah banget kawan, puskesmas pun jauh. Jadi rata-rata mereka berobat ke dukun gitu. Apalagi semasa saya kecil itu kawan. Jarang banget sih masyarakat sini berobat ke dokter gitu. Sedikit kacau kawan, nyamuknya sangat banyak. Kita pasang kelambu aja lah kawan, biar nggak digigitin nyamuk. Kalau nggak pakai kelambu kayaknya nggak bisa tidur kita. Kelambu kita udah kita pasang kawan. Selanjutnya kita akan tidur ya. Mau gimana lagi kawan? Mau nggak mau ya udah kita seperti ini dulu. Masalahnya nih nyamuk banyak banget. Tapi gimana gitu ya, masalahnya kita nggak bisa lihat keluar, terhalang oleh kelambu ini kawan. Aduh, lumayan agak-agak kacau juga nih ya. Tapi ya udahlah ya, masalahnya kita butuh istirahat untuk menghadapi hari esok kawan. Ada suara aneh tadi dari sana kawan. Kayak ada orang berjalan di dalam air gitu. Asalnya dari sana. Aduh, sayang terhalang kelambu pula kawan. Coba kita buka dulu kelambunya nih kawan. Ini sih bagian sebelah belakang pondok kita nih kawan. Tapi nggak ada apa-apa ya, air pun nggak bergerak gitu ya. Oke lah, kita lanjut tidur lagi kawan.
dingin-dingin seperti ini kawan, enaknya sih ngopi gitu ya. Perut pun udah agak lapar, masalahnya udah hampir 1 malam suntuk kita di sini kawan. Kita akan masak mie dan bikin 1 cangkir kopi kawan. Kayaknya sebentar lagi sih masak air kita nih kawan. Air kita sih udah masak kawan. Selanjutnya kita masak mie aja ya. Kita bikin mie-nya seperti ini aja kawan. Masalahnya nih tempat sempit banget, payah untuk bergerak. Walaupun cuma seperti ini kawan, tapi rasanya sangat nikmat kawan. Masalahnya nih cuaca sangat dingin. Terima kasih bagi Anda yang udah melihat video saya dari awal hingga akhir ya. Yang udah subscribe, like, dan juga komen, makasih banyak ya. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.